Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Alia Aprilia Koswara. Pada video kali ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia pada kelas 2 SD, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 tentang kebersamaan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai dongeng fabel. Gimana? Siap? Gimana nih adik-adik, sudah pada semangat kan untuk belajar bahasa Indonesia tentang dongeng fabel ini? Kalau begitu, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, coba adik-adik lihat di samping kanan dan kirinya. Ada yang tidak masuk hari ini? Wah, ternyata hadir semua, alhamdulillah. Oke, kalau begitu, ayo kita mulai belajar. Kakak sebelumnya mau bertanya kepada adik-adik. Kalian tahu tidak apa itu dongeng? Cerita dongeng adalah cerita rekaan atau cerita karangan yang diceritakan secara turun-temurun yang tujuannya untuk menghibur. Lalu apa ya dongeng fabel itu? Dongeng fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang hewan tetapi mempunyai perilaku seperti manusia. Maksudnya, hewan yang mempunyai perilaku seperti manusia itu apa ya, Kak? Ya, seperti ini. Hewan yang ada di cerita dongeng fabel itu bisa berbicara seperti manusia, makan seperti manusia, dan berjalan seperti manusia. Nah, sekarang kakak akan menceritakan sebuah dongeng fabel yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Disimak baik-baik ya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal, ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Hihihi. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Hahaha." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap,
Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Coba sekarang adik-adik kerjakan soal pada buku tema 7, pada halaman 7, dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Sekarang kakak mau minta untuk adik-adik yang berani maju ke depan, bawa bukunya, terus tulis jawaban kalian di papan tulis. Ayo, siapa yang berani? Acungkan tangannya. Wah, kalian semua hebat-hebat. Ayo kita tepuk tangan untuk kalian. Coba kakak mau bertanya sama adik-adik, apa sih yang sudah adik-adik pahami dari pembelajaran kita hari ini? Nah, adik-adik masih ingat kan dongeng fabel itu apa? Dongeng fabel adalah dongeng atau cerita rekaan atau karangan yang menceritakan tentang hewan. Hewan yang seperti apa? Hewan yang memiliki perilaku yang seperti manusia. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran kita hari ini sudah hampir selesai. Jika ada pertanyaan atau adik-adik masih bingung tentang apa sih dongeng itu, nah adik-adik bisa bertanya kepada kakak. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kalau begitu kakak mau memberi tugas nih kepada adik-adik. Tolong adik-adik tulis dongeng-dongeng apa yang adik-adik sudah pernah baca di buku tugas adik-adik. Karena pembelajaran kita kali ini sudah selesai, ayo kita sama-sama rapihkan buku kita, masukkan lagi ke dalam tas kita, dan duduk dengan rapi. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, ayo kita sama-sama berdoa kembali menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Kalau gitu kakak pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.